Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nemita Fauzia, NPM 18210033, Prodi Pendidikan Agama Islam. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan, dosen pengampu Bapak Ceceng Salamuddin MAG. Nah, saya akan memaparkan mengenai problematika kepemimpinan Islami, kepala madrasah dan sekolah di era Society 5.0. Yang pertama, mengenai konsep kepemimpinan Islami perspektif Society 5.0. Pengertian kepemimpinan dapat dilihat dari berbagai sisi kepemimpinan itu sendiri. Kepemimpinan menurut Imam Munawwari mengandung dua sisi, yaitu yang pertama, pemimpin formal. Pemimpin formal itu orang yang secara resmi diangkat dalam jabatan kepemimpinannya, teratur dalam organisasi secara hierarki, tergambar dalam suatu bagan yang tergantung dalam tiap-tiap kantor. Kepemimpinan formal ini lazimnya lebih dikenal dengan istilah kepala. Yang kedua, pemimpin informal. Pemimpin informal itu, kepemimpinan ini tidak mempunyai dasar pengangkatan resmi, tidak nyata terlihat dalam hierarki organisasi, juga tidak terlihat dalam gambar bagan. Selanjutnya, fungsi kepemimpinan berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kelompok atau organisasi masing-masing, yang mensyaratkan bahwa setiap pemimpin berada di dalam dan bukan di luar situasi itu. Fungsi kepemimpinan merupakan gejala sosial karena harus diwujudkan dalam interaksi antar individu di dalam situasi sosial suatu kelompok atau organisasi. Fungsi kepemimpinan memiliki dua dimensi, seperti yang pertama, dimensi yang berkenaan dengan tingkat kemampuan mengarahkan atau direction dalam tindakan atau aktivitas pemimpin. Yang kedua, dimensi yang berkenaan dengan tingkat dukungan atau support atau keterlibatan orang-orang yang dipimpin dalam melaksanakan tugas-tugas pokok kelompok atau organisasi. Kepemimpinan Islami perspektif Society 5.0 menyebabkan keprihatinan karena tentunya tak bisa lepas dari proses pendidikan di sekolah. Kepala sekolah maupun guru yang berperan sebagai seorang pemimpin tentu memiliki tanggung jawab untuk itu. Mereka harus menjadi role model untuk para peserta didik, sehingga mereka bisa dengan mudah menanamkan dan mengembangkan konsep kepemimpinan yang benar disesuai di era revolusi industri 4.0 dan menyongsong ke Society 5.0. Begitupun ada dua tipe kepemimpinan yang sesuai untuk menghadapi di era sekarang, yaitu di era Society 5.0 dengan mampu menerapkan kedua fungsi tersebut, yaitu kepemimpinan etis dan kepemimpinan profetik. Yang pertama, kepemimpinan etis. Kepemimpinan etis itu adalah kepemimpinan yang berbasis pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku serta keputusan-keputusan yang dibuat. Yang kedua, kepemimpinan profetik. Kepemimpinan ini adalah kepemimpinan yang memiliki kepedulian terhadap kaum tertindas dan memperjuangkan pembebasan dan keadilan. Yang kedua, mengenai problematika karakter pemimpin bidang pendidikan. Beberapa faktor karakter yang dihadapi pemimpin bidang pendidikan di dalam kepemimpinannya, yaitu berbagai faktor yang datang dari luar maupun dari dalam. Oleh karena itu, faktor-faktor tersebut juga merupakan tantangan bagi sekolah yang dipimpinnya. Problem karakter kepemimpinan dalam meningkatkan kualitas pendidikan mencakup yang pertama,
mekanisme politik yang kurang terarah. Yang pertama, mekanisme politik yang kurang terarah. Mekanisme sistem politik yang kurang stabil dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara selain menimbulkan berbagai masalah dalam hidup dan kehidupan di masyarakat, juga merupakan faktor penghambat lahirnya kepala sekolah yang profesional. Dengan begitu, mekanisme politik yang kurang terarah itu bisa menyebabkan mempengaruhi berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan beserta komponen yang tercakup di dalamnya. Nah, pengembangan sumber daya pembangunan melalui sistem pendidikan yang memadai perlu ditunjang oleh sistem politik yang stabil dan kemajuan politik yang positif dan dari pemerintah, termasuk perencanaan anggaran belanja yang dialokasikan untuk pendidikan harus sesuai kebutuhan pencapaian program pendidikan. Jawab sebagian kepala sekolah merupakan faktor penghambat tumbuhnya kepala sekolah yang profesional. Rendahnya tanggung jawab tersebut antara lain terlihat dalam bentuk kurang disiplin dalam melaksanakan tugas, kurang motivasi dan semangat kerja, serta sering datang terlambat ke sekolah dan pulang lebih cepat dari guru dan tata usaha sekolah. Nah, kondisi-kondisi tersebut sangat menghambat dan merupakan tantangan bagi tumbuh kembangnya kepala sekolah yang profesional yang harus dicarikan jalan pemecahannya secara cepat dan tepat. Yang ketiga, terbatasnya wawasan kepala sekolah. Nah, biasanya masih banyak kepala sekolah memiliki wawasan yang tidak memadai untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Sempitnya, wawasan tersebut terutama terkait dengan berbagai masalah dan tantangan yang harus dihadapi oleh para kepala sekolah dalam era globalisasi sekarang ini, di mana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi informasi, begitu cepat. Begitu cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menyulitkan kepala sekolah dalam melaksanakan fungsi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah yang mampu menghasilkan lulusan untuk dapat bersaing di era yang penuh ketidakpastian. Yang keempat, pengangkatan kepala sekolah yang belum transparan. Nah, pengangkatan kepala sekolah yang seperti ini yang belum transparan merupakan suatu faktor penghambat untuk kembangnya kepala sekolah yang profesional. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengangkatan kepala sekolah dewasa ini belum atau tidak melibatkan pihak-pihak masyarakat dan dunia kerja. Di samping itu, keputusan pemerintah mengenai jabatan kepala sekolah selama 4 tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali satu periode berikutnya belum dapat dilaksanakan hal tersebut secara langsung karena merupakan penghambat tumbuhnya kepala sekolah yang profesional yang mampu mendorong visi menjadi aksi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kelima, kurangnya sarana dan prasarana. Nah, kurangnya sarana dan prasarana pendidikan seperti perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, pusat sumber belajar, dan perlengkapan pembelajaran sangat menghambat tumbuhnya kepala sekolah yang profesional. Hal ini terutama berkaitan dengan kemampuan pemerintah untuk melengkapi yang masih kurang. Di samping itu, walaupun pemerintah sudah melengkapi buku-buku pedoman dan buku-buku paket, namun dalam pemanfaatannya masih kurang. Yang keenam, lulusan kurang mampu bersaing. Nah,
Dengan berbagai cara dan model dalam mengubah dan memperbaiki nilai ujian nasional yang berakibatkan pada rendahnya kemampuan bersaing dari lulusan pendidikan sekolah, banyak disebabkan oleh kualitas hasil lulusan yang belum sesuai dengan target lulusan, sehingga para lulusan masih sulit untuk bekerja karena persyaratan untuk diterima sebagai pegawai di suatu lembaga atau dunia usaha dan industri kian hari kian bertambah, yang antara lain harus menguasai bahasa asing, komputer, dan kewirausahaan. Yang ketujuh, rendahnya kepercayaan masyarakat. Nah, masyarakat di Indonesia pada umumnya masih memiliki tingkat kepercayaan yang kurang terhadap produktivitas pendidikan, khususnya yang diselenggarakan pada jalur sekolah. Yang kedelapan, birokrasi. Nah, birokrasi yang masih dipengaruhi faktor feodalisme, di mana para pejabat lebih suka dilayani daripada melayani, masih melekat di lingkungan dinas pendidikan. Kebiasaan selain seperti kurangnya prakarsa dan selalu menunggu juklak dari juknis tidak menunjang bagi tumbuh kembangnya kepala sekolah profesional yang meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kesembilan, rendahnya produktivitas kerja. Nah, produktivitas kerja yang rendah antara lain disebabkan oleh rendahnya etos kerja dan disiplin. Salah satu indikator dari masalah ini adalah masih rendahnya prestasi belajar yang dicapai peserta didik, baik prestasi akademis yang tertera dalam buku laporan pendidikan dan nilai ujian akhir maupun prestasi non-akademis, serta partisipasinya dalam kehidupan dan memecahkan berbagai persoalan yang ada di masyarakat. Yang ke-10, belum tumbuhnya budaya mutu. Nah, kualitas merupakan gambar dari karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat. Kualitas dipahami pula sebagai apa yang dipahami atau dikatakan oleh konsumen. Nah, dalam konsep pendidikan, pengertian kualitas mencangkup input, proses dan output pendidikan. Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena kebutuhan untuk berlangsungnya proses. Proses pendidikan merupakan perubahan suatu menjadi sesuatu yang lain, sedangkan output pendidikan merupakan kinerja sekolah yaitu prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses dan perilaku sekolah. Mungkin dicukupkan sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.